Keguguran. Satu kata itu menghantui pikiran Elle saat tubuhnya diletakkan di atas brankar dan didorong masuk untuk melakukan serangkaian pemeriksaan. Air mata wanita itu merembes, sementara kedua tangannya terus memeluk perutnya erat-erat. Tempat buah cintanya dengan Chaka tengah berkembang, tetapi setelah insiden tak terduga itu, entah bagaimana nasib janin kecil itu sekarang. "Kumohon selamatkan anakku," ucap Elle dengan bibir yang bergetar hebat, saat pintu ruangan ditutup. Sedangkan di luar sana, Lily tak kalah khawatirnya. Dia mencoba menghubungi Chaka, tetapi tidak ada jawaban apapun, sebab pria itu sedang rapat bulanan dengan para pemegang saham. "Aduh, bagaimana ini?" gumam Lily seraya menggigit kuku jarinya. Dia mondar-mandir dan tak menyerah untuk menghubungi keluarga Elle, tetapi sampai 5 kali dia membuat panggilan, suami nonanya tidak menjawab satupun panggilan itu. "Lebih baik aku hubungi rumahnya saja." Kini Lily berganti menghubungi telepon rumah Elle, agar keluarga wanita itu tahu bahwa Elle masuk rumah sakit. Pikiran Lily cukup kacau, sebab dia takut sang nona kenapa-kenapa. Hingga tak berapa lama kemudian, terdengar suara seorang pria di ujung sana. Dan ternyata itu adalah Ken, yang saat itu mendengar telepon berdering di ruang keluarga. "Halo, dengan siapa?" Ludah Lily terasa tercekat, dia berusaha untuk tenang dengan menarik nafas dan menghembuskannya secara perlahan. "Halo, Tuan, ini saya Lily, asisten Nona Elle." Ken mengernyit. "Iya, ada apa? Bukankah Elle sudah datang ke butik?" "Iya, Tuan, tapi Lily benar-benar tak bisa menyembunyikan kecemasannya. Dia bahkan menangis, karena tahu bahwa Elle sedang mengandung." "Katakan ada apa sebenarnya," ujar Ken dengan nada yang sedikit keras, dia sangat tidak suka basa-basi terlebih tentang kabar penting. "Nona Elle terpeleset, Tuan, dan sekarang dia sedang berada di rumah sakit dekat butik." Mendengar itu, Ken langsung membulatkan kedua matanya. "Elle terpeleset sampai masuk rumah sakit? Apa bisa separah itu? Baik, kalau begitu aku akan segera ke sana." "Apa kamu sudah menghubungi Chaka?" "Sudah, Tuan, tapi sepertinya beliau sedang sibuk." "Ya sudah, biar saya dan Nyonya Zoya yang menjemput Elle." Lily pun menganggukkan kepala. Setelah itu panggilan terputus, Ken langsung mencari Zoya untuk menemaninya. "Baby!" teriak Ken, seraya menapaki anak tangga, tetapi ternyata Zoya berada di dapur sedang mengiris buah. "Aku di sini, sayang," jawab Zoya tak kalah berteriak, hingga akhirnya Ken bisa mendengar suara istrinya. Dia kembali turun ke bawah, dan langsung menunjukkan raut cemas di hadapan Zoya. "Baby, kita harus ke rumah sakit sekarang." "Lo siapa yang sakit, Dad?" Zoya tampak sedikit terkejut saat Ken tiba-tiba menarik tangannya. "Elle masuk rumah sakit, sayang. Chaka tidak bisa dihubungi, sepertinya dia sedang sibuk," jelas Ken, seraya memimpin langkah. "Hah, Elle masuk rumah sakit? Dia kenapa, Hubi?" Kata asistennya, "Dia terpeleset, mungkin jatuhnya cukup keras, makanya dia sampai di rumah sakit." "Astaga, ya sudah, kita ke sana sekarang." "Hubi bawa mobilnya jangan terlalu kencang, pasti Elle sudah ditangani," ujar Zoya, mengingatkan suaminya. Sebab dia tahu bagaimana khawatirnya Ken terhadap putri kesayangannya itu. "Iya, baby," balas Ken singkat. Mereka masuk ke dalam mobil, dan Ken langsung membawa kendaraan roda 4 itu ke jalan raya. Hingga tak berapa lama kemudian, keduanya sampai di rumah sakit yang Lily maksud. Ken langsung berlari ke meja administrasi, untuk bertanya di mana ruangan Elle. Setelah tahu, dia kembali menggadeng tangan Zoya, dan berjalan tergesa menyusuri lorong-lorong menuju ruangan putrinya. Sumpah demi apapun, dia sangat khawatir dengan keadaan Elle. Dia takut wanita itu kenapa-kenapa.
Begitu mereka sampai, seorang suster baru saja keluar. Ken langsung menghentikan wanita yang memakai seragam serba putih itu, lalu bertanya, "Bagaimana keadaan putri saya?" Sementara di sampingnya, Zoya memeluk lengan Ken erat. Suster itu tersenyum tipis. "Nona El hampir saja keguguran, Tuan. Tapi kalian patut bersyukur, karena janinnya kuat dan posisi jatuhnya tidak terlalu beresiko. Jadi, kandungan Nona El masih bisa selamat." Dek! Jantung Ken seperti ingin merosot. Hampir keguguran? Begitu Ken dan Zoya masuk, mereka langsung disambut oleh tangis pilu El. Dia tergugu karena merasa sangat bersalah pada calon anaknya. Andai tadi janin itu tidak dapat diselamatkan, entah bagaimana hidupnya sekarang. Pasti dia akan diikat oleh rasa sesal yang berkepanjangan. Dihantui rasa bersalah yang terus-menerus memenuhi ruang dadanya, karena tidak dapat menjaga anugerah terindah yang Tuhan berikan kepadanya. "Sayang," panggil Ken, lantas melepaskan tangan Zoya dan menghambur memeluk putri kesayangannya. Mendengar itu, El langsung mengangkat kepala, dia terduduk di berangkar langsung mengeratkan pelukannya pada pinggang sang ayah. Tangis El kembali pecah, sebab dia benar-benar merasa bersalah. "Dedi," El hampir saja membuatnya hilang. Padahal El baru menyadari kehadirannya, ucap El sesenggukan, bahunya naik turun seiring tangis yang mendera, juga sesak yang memenuhi dadanya. "Kita harus bersyukur, sayang. Anakmu baik-baik saja. Kamu harus tenang, tidak boleh menangis lagi," balas Ken, seraya mengecupi puncak kepala El. "Aku merasa sangat bersalah, Dad." Zoya pun mendekat, dia ikut mengusap punggung putrinya dengan sayang, agar wanita itu bisa tenang. "Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, sayang. Yang terpenting janinmu selamat sekarang. Mommy mau tanya, memangnya kamu tidak tahu kalau ada dia di perutmu?" Tanya Zoya dengan suara yang begitu lembut, sementara El masih sesenggukan di dada bidang Ken. "Iya, beritahu kami, apa sebelumnya kamu tidak tahu kalau kamu hamil?" Mendengar itu El melayangkan tatapan pada Lily. Kemudian dia kembali menangis, air matanya semakin luruh, karena menangisi kebodohannya, tidak menurut kepada Chaka untuk tidak pergi bekerja. "Kemarin aku baru memeriksanya, Mom, Dad. Aku juga sudah memberitahu soal ini kepada Kak Caca, dan rencananya nanti malam kami akan memberitahu pada kalian semua," jelas El dengan terbata. Bibirnya senantiasa bergetar menahan air mata yang entah kenapa tidak bisa berhenti mengalir dan membasahi pipinya. Ken sedikit meregangkan pelukannya, menatap El dengan kedua alis yang menaut. "Jadi kalian sudah tahu tentang ini, Chaka juga membiarkanmu pergi bekerja?" Suara Ken sedikit meninggi dengan sedikit rasa kesal. "Kak Caca," jawab Dedi, "apa dia membiarkanmu pergi bekerja di saat kamu hamil seperti ini?" Kali ini Ken sudah menyentak, dan El tahu ayahnya itu akan marah. Zoya mengusap lengan Ken, agar pria parubaya itu menurunkan intonasi suaranya. Sebab El masih terlihat shock. "Sabar, sayang. Kak Caca tidak." Berak. Pintu ruangan El terbuka dengan keras, menampilkan dua sosok pria berbadan tegap. Yang tak lain dan tak bukan adalah Chaka dan Anek. Chaka langsung berlari ke arah ranjang yang ditempati istrinya, tetapi dengan gerakan cepat Ken mendorong dada Chaka. "Bug! Dedi!" teriak El dan Zoya berbarengan. Saking kerasnya dorongan tangan besar Ken, punggung Chaka langsung menghantam dinding. Kedua kelopak matanya terbuka lebar, tak mengerti mengapa dirinya disambut seperti ini oleh ayah mertuanya. "Bagaimana bisa kamu membiarkan istrimu bekerja di saat dia hamil? Kemanakah otakmu, hah?" sentak Ken dengan mencengkram kuat kerah kemeja Chaka. Semua orang yang ada di sana langsung menganga dengan aksi Ken yang begitu tiba-tiba.
Apalagi Anek yang belum mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi. Dia segera melangkah ke arah Ken saat pria parubaya itu melayangkan tangannya untuk memukul wajah Caka. "Daddy, stop!" teriak Anek. Ken memicingkan matanya ke arah putra sulungnya. "Jangan hentikan Daddy. Biarkan dia berpikir, kenapa bisa membiarkan istrinya bekerja di saat hamil, bahkan El hampir saja keguguran." Dek! Jantung Caka seperti berhenti berdetak, dia melihat ke arah El yang terus menangis dalam pelukan Zoya. Wanita itu ingin berlari menghentikan Ken, tetapi perutnya masih terasa cukup sakit. "Daddy, jangan salahkan suamiku, aku yang salah," ujar El dengan sesenggukan. Nafas Ken terengah, sementara wajahnya sudah memerah. "Kamu tahu bagaimana aku menjaga momimu? Kamu dan semua kakakmu? Tetapi kenapa dia bisa membiarkanmu ada dalam bahaya? Kak Caca sudah melarangku, Dad, aku yang keras kepala. Jangan salahkan dirimu hanya untuk membelanya. Harusnya dia bisa membujukmu agar tetap di rumah, bukan pasrah begitu saja." Cengkraman Ken semakin kuat. "Dad, kita bisa bicara baik-baik, tidak seperti ini," timpal Anek, yang tahu bagaimana temperamen ayahnya. "Tapi dia hampir membuat El kehilangan bayinya," teriak Ken. "Dad, cukup." Akhirnya Zoya pun angkat bicara. "Cukup, kalau kamu mau marah-marah lebih baik kamu keluar." Mendengar itu, Ken malah menatap tidak percaya. Kenapa Zoya malah menyuruhnya keluar? "Baby, aku bilang keluar. Kalau kamu hanya bisa marah-marah seperti itu. Apa kamu tidak tahu El sedang shock?" "Hah? Baby, aku hanya keluar." Ken langsung mendesah pasrah, perlahan cengkraman di kerah kemeja Caka mengendur, sementara Caka tidak dapat berkata apa-apa. Sungguh dia pun merasa bersalah. Dia mengaku ini semua adalah salahnya. Makanya selama Ken bicara, atau bahkan hendak memukulnya, Caka hanya diam saja. Setelah Ken keluar dari ruangan El, Zoya pun langsung menghela nafas panjang. Dia tahu dia salah karena telah membentak suaminya, tetapi sungguh itu semua karena dia refleks, merasa kasihan pada Caka yang tiba-tiba disalahkan begitu saja. "Li, An, lebih baik kita ikut keluar, berikan waktu pada Caka dan El untuk bicara," ucap Zoya seraya menatap Lily dan juga Anek yang masih setia di ruangan itu. Keduanya pun mengangguk patuh. "Baik, Mom," ucap Anek, dia menepuk bahu Caka beberapa kali, kemudian menyusul sang ayah yang sudah keluar lebih dulu. Zoya melepaskan pelukannya pada El, dia mengecup kening putrinya itu lalu mengelap air mata El dengan pelan-pelan. "Bicarakan semua ini dengan kepala dingin, untuk urusan Daddy, biar Mommy yang bicara dengannya." Wanita hamil itu pun mengangguk. "Terima kasih, Mom, tolong bujuk Daddy agar tidak marah pada Kak Caca." "Iya, sayang. Mommy yakin Daddy hanya emosi, sekarang lebih baik kamu bicara dengan suamimu." Zoya mengulum senyum tipis, lalu mengalihkan pandangan pada Caka yang memasang wajah sendu. "Ca, titip El ya, dan Mommy harap kamu bisa mengerti posisi Daddy." Mendengar itu, seperti ada angin segar yang menyusup dada Caka, hingga menyisakan kelegaan yang begitu nyata. "Iya, Mom," jawab Caka, kemudian duduk di samping istrinya. Dia meraih tangan langsing El, kemudian mengecupinya. Keduanya saling tatap dengan rasa bersalah di hati masing-masing. Sementara Zoya keluar untuk menyusul Ken, yang kini duduk di kursi tunggu dengan menundukkan kepalanya dalam. Zoya tahu Ken begitu khawatir terhadap putri kesayangannya, tetapi sungguh bukan begitu cara untuk menghadapi semuanya, terlebih kini El sudah menikah. Wanita dengan perut buncit itu menutup pintu dengan pelan, kemudian duduk di samping Ken. Awalnya Ken bergeming, tetapi begitu tahu siapa seseorang yang duduk di sisi kanannya, Ken langsung mengangkat kepala.
Wajah pria itu terlihat sendu, dengan bola mata yang berkaca-kaca. "Baby. Aku mengerti, sayang." Ken langsung menghambur ke arah istrinya, memeluk wanita itu dan meletakkan kepalanya di bahu. Entah kenapa semenjak Zoya hamil, Ken pun menjadi seseorang yang begitu perasa. Pria itu memejamkan matanya, mencari ketenangan pada sosok yang selama ini mampu meredam amarahnya. "Aku hanya takut, baby. Aku tidak bisa melihat putriku sedih." Zoya mengangguk, dia terus mengelus punggung Ken. "Iya, Hubie, aku paham dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Begitupun dengan aku, tapi, kamu harus ingat, Chaka lebih berhak atas segalanya, kamu tidak bisa asal menyalahkan dia. Karena kita tidak tahu titik permasalahannya. Tapi seharusnya. Sayang, kita tidak tahu apa yang akan Tuhan rencanakan. Di balik kejadian ini pasti ada sebuah pelajaran, agar El lebih hati-hati misalnya. Dan aku yakin, bahwa Chaka sangat mencintai El, sama seperti kamu mencintaiku. Dia tidak akan mungkin membiarkan anak dan istrinya terluka, sama halnya kamu menjaga kami semua. Aku mohon, dinginkan kepalamu di setiap ada masalah. Kita tidak perlu sebuah kekerasan untuk menghadapinya. Aku juga minta maaf, karena aku refleks berteriak padamu di depan mereka semua. Jelas Zoya dengan pelan-pelan, berharap Ken mau mengerti akan posisinya, bahwa sebagai orang tua, kita tidak terlalu berhak untuk mencampuri urusan anak-anak. Ken sedikit menengadah, dia menatap Zoya yang senantiasa mengusap pipinya dengan penuh kelembutan. "Maafkan aku, baby. Aku terlalu emosi sampai tidak memikirkan perasaan Chaka." Zoya mengangguk sambil mengulum senyum. "Tidak apa-apa, ini semua sebagai pelajaran untukmu, dan kamu harus sadar, kini El sudah mau menjadi seorang ibu. Berikan sedikit dia ruang untuk mandiri dalam menyelesaikan masalahnya. Agar dia menjadi ibu yang hebat." "Hubie, mengertikan maksudku?" "Iya, sayang, aku mengerti. Ini baru priaku." Zoya mengecup pipi Ken sekilas. "Nanti kita temui Chaka, kita minta maaf padanya ya." "Kenapa tidak sekarang? Kita berikan waktu untuk Chaka dan El untuk bicara. Setelah El tenang, kita temui lagi mereka." Ken pun patuh pada ucapan istrinya, dia semakin mengusak dan memeluk Zoya dengan erat, tak peduli meski ada Anek dan Lily yang terus memperhatikan interaksi mereka berdua.